Kali ini kita akan membahas cara boarding DOC ayam kampung di Ocean Farm Kudus. Ada beberapa macam, simak baik-baik, sesuaikan mana yang dipakai, jangan skip. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi konco-konco bersama channel kita Ocean Farm Kudus. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cara boarding, terutama cara boarding di internal Ocean Farm kita sendiri. Ada berapa metode cara boarding, gimana caranya, kayak apa bentuknya, karena banyak masukan-masukan, banyak permintaan dari konco-konco semua mengenai pembuatan video mengenai cara boarding, Mas. Nah, kebetulan di tempat kita, di farm kita sendiri itu menerapkan 4 metode cara boarding, dan itu beda-beda, kesemuanya ada plus minusnya sendiri-sendiri. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Untuk pembahasan yang pertama, konco-konco, di internal Ocean Farm kita sendiri, kita memakai kandang box tingkat. Bagi konco-konco yang mempunyai lahan sempit tapi ingin memboarding dengan kapasitas yang banyak atau yang lumayan sedang, itu bisa menggunakan model boarding box. Ya, konco-konco. Untuk boarding box sendiri ini juga ada kelemahan dan ada kelebihannya. Untuk kelemahan ini sendiri, dikala kita mau memindahkan ya konco-konco, di usia boarding selesai kita mau memindahkan untuk ke kandang pembesaran, kita kan bersihkan, kita cuci lah, di situlah agak kerepotan sedikit ya konco-konco. Tapi untuk kelebihannya, ini irit di lahan bagi konco-konco yang lahannya sempit dan bisa muat dengan kapasitas banyak. Untuk bahan-bahannya sendiri bisa dikombinasikan, rekan-rekan konco-konco, bisa dikombinasikan. Kalau di kita sendiri memakai metode 2 tempat pakan. Yang pertama bisa dilihat, ini kita pakai tempat pakan di dalam ya, itu ayamnya pada ketakutan. Yang kedua, kita pakai tempat pakan yang di luar. Ini paling kita pakai di usia 0 sampai 7 hari. Sisanya kita pakai tempat pakan yang di luar. Nah, seperti itu. Untuk pintu, desain, bahan, itu kita bisa memanfaatkan barang apapun yang ada di tempat konco-konco. Tapi dengan catatan ya, asalkan pemasangannya rapi, enak dilihat, ayam juga nyaman, itu terlihat indah. Tadi kan di awal juga kelihatan semua kan, bentuknya seperti apa, rapinya seperti apa, seperti itu konco-konco. Ini yang pertama. Ini model box tingkat. Nah, kita beralih ke metode yang kedua yang kita pakai di Ocean Farm sendiri. Kita empatnya kita pakai semua. Nah, gitu konco-konco. Jadi nanti konco-konco bisa memilih metode mana boarding yang mau saya gunakan. Nah, jadi tidak terfokus satu, boarding itu caranya seperti ini tidak. Kita fleksibel aja. Kita banyak beberapa contoh boarding. Ya konco-konco, yang kedua, untuk metode yang kedua konco-konco, kita menggunakan metode boarding pakai seng. Ini lebih irit biaya, lebih enak penataannya ya konco-konco. Ini lebih irit. Untuk metode yang kedua ini kita pakai seng yang kita lingkarin. Untuk ketinggian ini kita memakai 45 cm. 45 cm. Untuk lingkarnya itu sesuai dengan kapasitas konco-konco masing-masing.
ini los kita lingkarkan. Sistem boarding seperti ini yang menurut saya enak. Enaknya gini, kita membersihkannya mudah, kelebihannya kita membersihkannya mudah, ya, pemantauannya mudah. Nah, tapi untuk kelemahannya konco-konco, di usia 3 minggu kita akan ada penambahan tutup kita menggunakan ram, ya, ram bisa, paranet bisa, karena di usia 3 minggu dia akan lompat kalau nggak kita tambahin tutup. Kalau di usia 0 sampai 2 sampai 3 minggu kita nggak usah pakai, nggak masalah. Nah, seperti itu konco-konco. Kita alasnya kalau di sini 0 sampai 7 hari kita pakai alas koran. Itu paling kita ganti 2 kali lah. Ya. Nah, ini kebetulan ada yang masa boarding kayak gini. Cuman 2 lampu, ini jumlahnya 105 konco-konco. 105. Ya, untuk untuk tingkat untuk tingkat panasnya di sini 35 konco-konco. 35 yang nyaman, untuk ayam juga nyaman. Ini karena ketakutan aja dia ngumpul. Tadi dia nyebar enak, bagus ya kan. Seperti itu. Ini yang metode kedua. Kita pakai seng, kita pakai lampu. Untuk ruangannya seperti ini, harus rapat ya konco-konco. Untuk ruangannya seperti ini harus rapat. Untuk yang ketiga, kita pindah lagi yang untuk metode boarding yang ketiga, itu kita menggunakan metode ruangan. Jadi ruangan seperti ini tanpa seng, langsung kita sulap gitu konco-konco. Yang penting itu rapat. Kita beralih ke yang metode yang ketiga. Ini metode boarding yang ketiga konco-konco semua. Ini konsepnya seperti ini. Ini ruangan. Ini ruangan bisa di-shot mas ya. Ini ruangan kita tutup pakai tirai. Ini lebar panjangnya itu bisa disesuaikan dengan kapasitas konco-konco. Kalau ini kapasitas 200 konco-konco untuk boarding ya. Nah, ini kapasitas 200. Metode seperti ini juga lebih enak pantauannya, lebih enak pembersihannya, tidak repot, gampang, seperti itu konco-konco. Jadi ini metode tempat boarding di Ocean Farm yang ketiga. Ini rapat konco-konco. Jadi konco-konco bisa memanfaatkan ruangan yang tertutup. Langsung kita masukkan ayam itu ke tempat boarding. Ini kita cuman pakai lampu-lampu. Nah, dan suhu di sini juga terjaga. Soalnya kita pakai tirai penutup ini konco-konco. Nah, kita pakai tirai penutup seperti ini. Ini bisa dibuka, kantongkan. Ayamnya juga enak. Jadi masalah ruangan ini tergantung nanti kapasitas konco-konco. Mau boarding berapa ratus atau berapa ribu. Seperti itu. Kita ke pembahasan tempat boarding di Ocean Farm yang keempat. Ini tempat boarding di Ocean Farm yang keempat. Ini semi box ya, semi box. Tapi kita buat untuk ruangan terbuka. Kita berani untuk ruangan terbuka. Tapi setiap malam kita atasnya ini kita tutup. Pakai kardus bisa, pakai tiket bisa, pakai apapun bisa lah. Yang penting tertutup. Nah, kenapa kita pakai box yang sistem portable seperti ini? Karena kita bercermin ke sistem box yang pertama yang tingkat dengan pola pembersihan yang jika kita membersihkan itu lumayan membutuhkan waktu, lumayan repot. Nah, kita membuat tempat boarding yang portable seperti ini. Ini bisa dipindah-pindah macam-macam. Ini bisa ini ringan sekali, bisa diangkat, bisa dipindah. Tergantung kalau mau boarding gimana. Ini kita taruh di luar, sekeliling ini terbuka. Sekeliling ini terbuka, kita berani naruh di luar. Mau hujan, mau panas, kita
berani, karena nanti kalau waktu malam atasnya kita tutup dan suhu di dalam ini sangat maksimal untuk bisa tidur. Ya, ini juga sama. Intinya, ini rata-rata boarding kita di internal Ocean Farm kita sendiri itu minimal 3 minggu untuk ayam kampung ya, dalam tanda kutip untuk ayam kampung kita 3 minggu untuk boarding, maksimal kita 1 bulan. Tapi kebanyakan yang kita gunakan itu di sini kita boarding sampai umur 1 bulan. Baru kita setelah 1 bulan kita pindah ke kandang pembesaran, di situ sampai panen dan tidak membutuhkan untuk memanas, kehangatan dan lain sebagainya. Nah, dari keempat metode boarding tadi yang pertama yang sistem pakai box tingkat, ya kan, yang di belakang saya ini. Yang kedua pakai seng seperti ini, kalau seng, ya, seng. Dan kedua, yang ketiga dengan sistem ruangan. Yang keempat dengan sistem box 6 tingkat portable. Monggo. Jadi keempat sistem boarding yang ada di Ocean Farm sendiri, monggo konco-konco bisa pilih. Nah, bisa pilih mana yang cocok dengan ruangannya, dengan lahannya, dengan kapasitasnya, dengan tingkat kerepotannya. Karena seperti ini konco, masa boarding itu masa yang sangat membutuhkan tenaga. Dalam artian kita banyak pekerjaan di situ. Nah, dari keempat-empat itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, seperti itu tinggal dipilih mana yang tepat di tempat konco-konco masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak harus fokus boardingnya seperti ini, enggak. Yang terpenting satu, apapun boardingnya, yang terpenting suhu harus tercapai. Nah, berapa mas? Kalau di kita sendiri itu kita menggunakan 0 sampai 7 hari itu 33 sampai 34 derajat Celcius untuk suhu di dalam ruangan. Nah, kita bisa menggunakan termostat manual, ya kan? Yang kita taruh di dalam tempat boarding. Nah, nanti selesai itu kita main buka tutup seperti ini, kita main buka tutup. Nah, kalau siang cuaca cerah, kita pakai suhu ruangan 233, ya kan. Nah, nanti kalau hujan malam kita tutup. Pokoknya usahakan di tempat boarding itu suhunya tercapai sesuai umur. Nah, kalau di kita sendiri 0 sampai 7 itu menggunakan 3 sampai 34. Nanti 1 minggu kita menggunakan 32, 33. Nanti 3 minggu sampai 1 bulan kita menggunakan 31, 32. Suhu ruangan itu sudah cukup kalau di umur 2 minggu ke atas. Nah, kalau posisi di siang hari, tapi kalau di siang malam hari kita hidupkan lampu-lampu penghangat. Kalau nggak hidupkan kompor juga bisa, hidupkan gas olek bisa. Kita juga menggunakan gas olek, kita juga menggunakan kompor untuk pemanas. Nah, tapi kebetulan berhubung kapasitas ini yang kita boarding ini parent stock kita. Karena banyak yang sudah ngambil, kemarin ada tetesan, hari kita ada tetesan terus diambil. Kebetulan ini yang kita boarding cuma sisa-sisanya aja. Karena kapasitas untuk parent stock kita sendiri itu per bulan 8 box, sekitar 800 ekor. Nah, kalau pas bulan itu kita nggak ngeluarin, kita mau nggak mau kita pakai bantuan penghangat yang lebih cepat untuk pencapaian suhu panas. Tentunya kita pakai gas olek, kita pakai kompor dan lain sebagainya. Tapi untuk di farm kita sendiri tidak merekomendasikan untuk pemanas tungku, pemanas pakai gergaji serbuk gergaji itu kita tidak merekomendasikan. Kita pernah mencoba, tapi di situ tingkat negatifnya, tingkat kerugiannya dan dampak untuk ayam itu sendiri itu sangat tinggi, sangat beresiko. Nah, makanya
Kalau yang untuk skala sedikit cukuplah kita pakai lampu ya konco-konco. Kita pakai lampu, tapi ini lampu 5, 10 atau 15 watt maksimal itu sudah cukup. Tapi yang super hyper, untuk yang kita pakai sendiri ini 5 watt tapi super hyper, itu panasnya dipegang gini udah gak kuat konco-konco. Nah seperti itu. Kalau jangan beli yang biasa, yang label kardusnya ada tulisan super hyper, mau 5 watt, 10 watt, 5 watt pun sudah panas sekali. Untuk mencapai suhu yang diinginkan itu cuma kita tutup beberapa menit sudah tercapai. Nah seperti itu konco-konco. Di pembahasan kali ini semoga video tentang masalah teknik, cara bentuknya seperti apa, metodenya seperti apa, konco-konco bisa meniru, semoga bermanfaat, bisa dipilih sesuai lahan konco-konco masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.